Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Putra Bongkah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate nih teman-teman ya. Pasca sayat 1 bulan lalu teman-teman, sayat ekstrim di malam hari teman-teman ya, karena urgent. Saat itu kita mengontrol pelepah yang ini teman-teman ya, agar sama seimbang teman-teman. Dan ini pelepah yang kita sayat sudah mekar teman-teman ya, ini mekar sendiri, dan ini tepian pelepahnya belum kita selesaikan teman-teman ya, ini masih bisa sedikit kita sayat. Dan dekatkan enggak, ini kita lihat teman-teman ya, kita lihat hasil penyayatan pasca 1 bulan teman-teman ya. Ini trik melihat hasil penyayatan teman-teman ya, pasca 1 bulan atau minimal 1 minggu teman-teman ya. Ini terlihat teman-teman, tak ada sisa goresan teman-teman ya, tidak ada sisa tertusuk teman-teman ya, dan sisa hama sepertinya kita lihat teman-teman ya, apakah ada sisa hama di tapak-tapak ini teman-teman. Alhamdulillah tidak ada teman-teman ya. Ini hanya menyisakan tepian pelepah ini menghitam teman-teman akibat disayat teman-teman ya. Kalau tak ingin seperti ini teman-teman, mustahil teman-teman ya kita mendapatkan bonsai kelapa setel seperti ini teman-teman ya. Dan inilah teman-teman triknya melihat hasil sayat itu teman-teman ya. Jika melihat hasil sayatan walau sebrutal apapun teman-teman, pasca disayat tak akan ada sisa goresan teman-teman ya, karena saat disayat dia belum melihatkan luka gores teman-teman ya. Jika tergores teman-teman ya ataupun tertusuk, minimal 2-3 hari setelah itu teman-teman baru dia akan terlihat teman-teman ya. Ini ada sedikit teman, ini ada sedikit memar teman-teman ya, ini hama teman-teman ya. Ini sudah saya pastikan karena dimakan hama. Ini sangat ekstra saya jaga teman-teman ya, karena memang ingin saya buatkan konten untuk melihat hasil sayat teman-teman ya. Bukan melihat hasil sayat itu teman-teman, bukan saat pasca disayat ataupun saat menyayat teman-teman ya. Ini minimal 1 bulan teman-teman ya. Nah, ini bisa kita rapikan sedikit teman-teman. Ini bisa kita cabut teman-teman ya, ataupun kita potong di sini teman-teman, karena dia ada rongga bisa kita potong teman-teman ya. Kita bersihkan lagi sisi sebelahnya nih gini teman-teman ya. Dan terlihat teman-teman bonggolnya itu sudah terlihat teman-teman ya. Ini sudah sangat sering saya buat konten, namun karena kamera saya yang masih amatiran teman-teman, jadi kurang terlihat jelas sepertinya teman-teman ya. Nah, ini bonggol teman-teman. Ini bonggol pas, tak bisa digenggam dengan jari teman-teman ya. Ini maaf tak saya kecilkan dari dini teman-teman ya. Ini saat dari awal belum pernah kecil daunnya teman-teman, hanya ini yang paling kecil teman-teman ya. Sudah hampir 4 tahun teman-teman, ini ukuran daunnya yang kecil, yang paling kecil teman-teman ya. Dan ini sudah akan sangat berisiko, batang di atas ini sudah akan mulai mengecil teman-teman, karena pelepah yang sudah mengecil teman-teman ya. Namun ini alhamdulillah subur teman-teman ya, masih nyaring teman-teman, bunyinya masih nyaring. Trik kita melihat bonsai itu subur apa tidak teman-teman ya. Dan ini teman-teman akar memang sudah saya expose, namun sesekali karena musim kemarau saat ini teman-teman, ini tetap saya lindungi sesekali dengan kain basah teman-teman ya. Terlihat warnanya masih kemerah-merahan teman-teman ya. Oke teman, saya lanjutkan pada bahan lain, melihat hasil sayat teman-teman ya. Ini teman-teman bahan bonsai kelapa yang sedikit bermasalah teman-teman ya. Ini pasca saya sayat 1 hari yang lalu teman-teman, ini masih belum ada dimakan oleh hama teman-teman ya. Yang lainnya ada teman-teman. Nah, ini pelepah bagian dalam ini menghitam teman-teman. Ini bukan karena tersayat teman-teman ya, ini pekerjaan si kutu hitam teman-teman ya. Dan ini pernah juga saya buatkan konten saat diserang oleh kutu putih hebat teman-teman. Saat itu ini daun yang paling kecil teman-teman ya. Nah, ini daunnya yang muda saat itu saya pruning, namun ini tetap dihinggapi oleh hama teman-teman. Ini kuning-kuning, ini efek dari kutu putih teman-teman ya. Dan ini sepertinya sudah tidak ada batok teman-teman, oleh sebab itu saya fokus penyuburannya. Dan ini bahan bonsai kelapa yang kecil karena tak subur teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dengar bunyinya teman-teman ya. Nah, ini real teman-teman ya. Jika dia subur dia akan nyaring teman-teman ya. Lembek teman-teman, bunyinya sangat lembek. Apalagi yang di atas ini teman-teman. Nah, ini masih akan saya fokus dalam penyuburannya teman-teman ya. Meskipun ini sudah sedikit kecil teman-teman, karena dia tak subur. Oke teman-teman.
kita bandingkan dengan ini teman-teman, ini masih sangat subur teman-teman ya, karena dia masih memiliki batok teman-teman ya, meskipun ini sudah sedikit kerdil teman-teman, terdengar jelas bunyinya berbeda teman-teman ya. Dan ini sekitar 4 bulan lalu pernah saya buat ke konten saat baru mendapatkan, dan ini sudah belajar untuk pecah daun teman-teman ya. Ini tak ada saya robek, ini pecah daun, belajar pecah daun alami teman-teman. Terlihat ini renggangannya masih ada bulu-bulunya teman-teman. Nah ini bisa kita buka teman-teman ya, dan ini akan saya pertahankan kerdil, dan ini sepertinya ukurannya makin lama makin membesar teman-teman ya, namun pelepah tetap seimbang teman-teman ya, hanya daun makin lama makin melebar teman-teman. Dan ini saya anggap dia kembali normal teman-teman ya, karena jika seperti ini teman-teman, kerdilnya cukup tak normal teman-teman ya, tak seperti daun tunas kelapa pada umumnya teman-teman. Ini kita lihat, kita lanjutkan juga teman-teman, dan inilah juga melihat hasil saya teman-teman ya. Ini di tengah-tengah ini alhamdulillah bisa saya jaga dari hama dan tanpa sisa goresan teman-teman ya. Hanya ini pelepah yang tua-tuanya ada dimakan oleh hama teman-teman, karena lengah teman-teman ya, sempat dimakan oleh kutu hitam teman-teman. Ini kita rapikan sedikit teman-teman. Ini trik juga kita, ini spesial untuk saya buatkan konten teman-teman, untuk dikerdilkan tanpa sayat mawar teman-teman ya, dan terlihat bonggol sangatlah kecil teman-teman ya. Ini jika kita program daun mengecilkan ataupun dikerdilkan dari dini teman-teman, ini bonggol sangatlah kecil teman-teman ya. Inilah resiko kita memperkerdil daun dari dini teman-teman ya. Bonggol tak lebih besar daripada jempol tangan saya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini sedikit teman-teman, ini terakhir saya buatkan konten saat pengontrolan teman-teman ya. Ini saat itu masih sangat pendek teman-teman, dan ini terlihat sudah hampir sama tinggi teman-teman ya. Dan kita menyisakan ini pelapis ini saya hanya robek teman-teman, dan ini sedikit lama pertumbuhannya teman-teman, sekitar 1 bulan lebih baru dia akan sama tinggi teman-teman ya, karena sepertinya ini kesuburnya sudah mulai berkurang akibat ini sepertinya batok yang sudah mulai menghabis teman-teman ya. Dan media tanam ini belum pernah saya ganti teman-teman, karena di bonsai kelapa ini teman-teman ya, pergantian media tanam itu sangatlah tidak penting teman-teman ya. Karena setiap pergantian media tanam, saat kita membongkar media tanam, setelah kita bongkar teman-teman, bahan bonsai kelapa kita ini sudah pasti akan mengalami adaptasi baru kembali teman-teman ya. Setiap pergantian media tanam teman-teman itu berisiko pada kematian teman-teman ya. Nah, itu jarang juga diungkap teman-teman. Setiap pergantian media tanam bonsai kelapa itu sangat berisiko pada kematian teman-teman. Jika kita melakukan pergantian media tanam teman-teman ya, apalagi jika kita mengganti media tanam itu dalam keadaan bonsai kelapa kita dalam keadaan tidak subur, lalu kita mengganti media tanam, maksud hati ingin menyuburkan teman-teman, namun itu keliru teman-teman ya. Karena setiap pergantian media tanam, bonsai kelapa ini akan kembali untuk beradaptasi teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman ya, penyayatannya. Nah, ini sedikit teman-teman, ini sudah sedikit mulai rimbun teman-teman. Kita berikan goresan teman-teman ya, kita perlahan teman-teman ya. Ini sudah wajib kita cabut hingga ke pangkalnya teman-teman, karena pelepah yang kita kontrol ini sudah sama tinggi teman-teman ya. Ini wajib kita sayat ekstrim teman-teman. Sepertinya ini sedikit mengganggu teman-teman ya. Ini pelepah yang tuanya ini sedikit bisa kita ambil tepiannya teman-teman, agar pelapis yang barunya bisa kita sayat teman-teman, bisa kita cabut. Nah, ini teman-teman, ini triknya teman-teman ya, sayat ekstrim teman-teman ya. Nah, dan ini kalaupun ini tergores teman-teman, dia enggak tak langsung terlihat teman-teman ya. Dia akan terlihat sisa baretnya, sisa goresannya minimal 4-5 hari teman-teman ya. Saat dia sudah mulai mengering baru dia akan terlihat jika pun dia tersayat teman-teman ya.
Dan ini akarnya teman-teman masih tetap saya lindungi teman-teman ya. Ini mesti kita lakukan dengan sabar teman-teman. Ya teman-teman, ini masih akan saya lanjutkan. Perapiannya sedikit teman-teman, ini wajib kita sayat hingga ke tapak teman-teman, berhubung durasi. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.